Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Abraham tidak belajar dari kesalahannya. Terambil dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Abraham berkata, "Aku pikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Saudara sekalian, pada bagian firman Tuhan ini diceritakan pada suatu hari Abraham sampai ke tanah Negeb dan tinggal di sana di kota Gerar sebagai orang asing. Kemudian datanglah seorang raja dari Gerar yang bernama Abimelek mengambil Sarah untuk dijadikan istrinya. Karena pada waktu itu Abraham berkata kepada Sarah bahwa ia adalah saudaranya dan mengatakan kepada orang lain bahwa ia adalah saudaranya. Maka dari itu Raja Abimelek hendak mengambilnya sebagai istri. Walaupun Sarah sudah lanjut usia, wajah Sarah masih terlihat sangat cantik, sehingga membuat seorang raja dari Gerar kepincut dengan kecantikannya. Kemudian Tuhan mendatangi Abimelek dalam mimpinya dan berkata bahwa ia akan mati karena telah mengambil Sarah sebagai istrinya, sebab Sarah sudah bersuami. Hal ini mengejutkan Raja Abimelek. Setahunya Sarah adalah saudari dari Abraham. Maka dari itu Abimelek hendak menikahinya. Namun Tuhan mencegah hal itu terjadi dan memerintahkan Abimelek untuk mengembalikannya kepada Abraham. Disitulah Abimelek berkata kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Kemudian Abraham menjawab, "Aku pikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Nah, dari jawaban Abraham inilah menunjukkan bahwa ia takut mati karena Sarah istrinya. Oleh karena itu, ia berbohong kepada orang lain bahwa ia adalah saudarinya. Kejadian ini juga pernah terjadi ketika Abraham berada di Mesir. Raja Fir'aun hendak mengambil Sarah istrinya dan mengaku bahwa ia hanyalah saudaranya. Maka Tuhan memberikan tulah kepada seluruh istana Firaun. Alasannya juga sama, bahwa ia takut mati karena istrinya Sarah. Abraham lebih mementingkan kelangsungan hidupnya dan lebih memilih mengorbankan orang lain. Lebih baik menyayangkan nyawanya daripada harus kehilangan nyawanya. Meskipun itu harus mengorbankan orang lain, harus mengorbankan nasib orang lain. Dari kejadian tersebut hendak menunjukkan bahwa Abraham yang sekalipun sangat dekat dengan Allah dan memiliki iman yang luar biasa masih bisa melakukan kesalahan. Walaupun bisa dikatakan bahwa iman Abraham sangat besar, Abraham juga pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut masih terulang lagi di kemudian hari. Orang yang bisa dikatakan memiliki relasi yang intim bersama-sama dengan Tuhan masih saja tetap mengulangi kesalahannya dan tidak mau belajar dari kesalahannya tersebut. Hal ini pun bisa terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maka dari itu harus mau belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dibuat di kemudian hari. Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama telah belajar bahwa melakukan perbuatan yang salah
bisa terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan saja bisa melakukan kesalahan dan mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi orang yang jarang sekali datang ke gereja dan berdoa kepada Tuhan, pasti lebih sering lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Namun kita belajar bukan untuk lebih banyak siapa yang melakukan kesalahan, tetapi kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Kita harus belajar dari kesalahan kita yang telah kita perbuat dan meminta ampun kepada Tuhan, serta meminta penyertaannya di dalam hidup kita, supaya kita dapat hidup berkenan dan benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, kesalahan-kesalahan apa saja yang telah kita perbuat di dalam hidup kita, itu menjadi peringatan kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Amin untuk firman Tuhan.